Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Afendi dengan NIM 235720003 dari Prodi Bisnis kita. Jadi di video ini aku mau mempresentasikan laporan akhir proyek buat mata kuliah praktikum manajemen proyek bisnis digital ya. Proyek yang aku kerjakan judulnya Tatatyo, aplikasi catatan pengeluaran harian. Ini tugasnya di bawah bimbingan Pak Edi Faisal. Oke, jadi nanti aku bakal bahas 8 hal yang mulai dari profil proyeknya, terus metodologi sampai timeline hasil yang udah dicapai, analisis KPI dan EVM, listen, learn, demo Trello nya, langsung kesimpulan dan rekomendasi, terus ditutup Q&A. Jadi satu ini sebenarnya simpel aja, konsepnya aplikasi buat nyatat keuangan harian gitu. Kenapa aku bikin ini? Soalnya banyak banget orang termasuk aku sendiri itu susah konsisten nyatet pengeluaran karena nggak ada tools yang simpel dan cepat dipakai. Kebanyakan aplikasi yang ada malah ribet. Nah, proyek ini aku kerjain selama 4 minggu, dibagi jadi 3 sprint buat evaluasi EVM-nya. Budget yang aku alokasi atau batch-nya itu sekitar 6 juta rupiah. Karena ini proyek individu, jadi semua peran aku pegang sendiri. Jadi project manager, development, QA sampai UI UX designer lengkap satu paket ya. Tujuannya utama ada 3. Pertama, biar orang gampang nyatet pengeluaran harian. Kedua, ada ringkasan mingguan biar kelihatan totalnya. Dan ketiga, tampilannya harus simple dan cepat, nggak pakai loading lama-lama. Ini bisa dilihat juga di kartu profil proyek yang aku bikin di Trello. Nah, buat ngerjain proyek ini aku pakai pendekatan Agile. Metodenya Scrum dan tools manajemennya pakai Trello. Aku bagi jadi 3 sprint masing-masing seminggu. Sprint 1 fokus ke fitur tambahan transaksi, sprint kedua lanjut ke lihat ringkasan mingguan, dan sprint ketiga aku selesaiin fitur hapus transaksi sekalian ekspor data, dan alhamdulillah semua expected kriterianya dipenuhi 100% pas akhir sprint ketiga. Nah, ini hasil akhirnya dari 5 fitur yang aku rencanain sebenarnya kelar 100%. Ada tambah transaksi, lihat ringkasan per minggu, hapus transaksi, ekspor data ke CSV, sama perbaikan bug grafik. Sekitar fitur ini aku bikinin acceptance kriteria sendiri-sendiri di Trello. Total ada 18 item checklist dan semuanya sudah tercentang selesai semua. Ini contoh screenshotnya, bisa dilihat detail di checklist buat 3 fitur utama. Oke, ini bagian yang paling penting nih. Buat mengukur proyek ini berhasil atau enggak, aku pakai 5 KPI utama. Waktu muat halaman utama harus di bawah 2 detik. Jumlah bug kritis harus 0. Persentase fitur yang selesai tepat waktu 100%. Rata-rata transaksi per user aktif minimal 5 kali sehari. Sama retensi pengguna di minggu kedua di atas 40%. Semua KPI ini udah aku catat di kartu Trello kayak yang terlihat di layar. Nah, sekarang masuk ke bagian EVM alias Planet Value Management. Jadi gini, aku tetapin Planet Value kumulatifnya sprint 1 itu 2,4 juta, sprint kedua 4,8 juta, terus sprint ketiga 6 juta, pas sama total budget BAC-nya. Terus buat engineering value-nya di sprint 1 aku baru nyampe
2 juta aja. Soalnya fitur tambahan rasanya belum kelas 100%. Sprint kedua EV kumulatifnya 3,6 juta. Nah, pas sprint 3 EV-nya udah nyampe 6 juta. Artinya semua kerjaan yang direncanakan berhasil kelar semua. Buat actual cost-nya kumulatif sprint pertama 2,5 juta, sprint kedua 0,48 juta, sprint ketiga 5,8 juta. Dari angka-angka ini aku hitung SPE sama CPE. Nah, di sprint 1 dan 2 SPE dan CPE aku ada di 0,75 sampai 0,83. Nah, ini masuk kategori kritis sih, jujur aja. Akhirnya proses sempat telat jadwal sama boros biaya. Tapi untungnya di sprint 3 setelah aku benerin caranya kerja, SPE naik jadi 1,00 ya, artinya tempat waktu, dan CPE naik jadi 1,03 yang artinya malah lebih efisien. Terus buat EAC-nya alias estimasi biaya akhirnya itu 5.825.242 rupiah. Jadi masih di bawah budget awal yang 6 juta rupiah. Jadi walaupun sempat ada masalah di tengah-tengah, untungnya proses ini akhirnya kelar tepat waktu dan masalah hemat biaya. Nah, buat lesson learning-nya aku pakai format start, stop, continue ya. Yang aku perlu mulai bikin template laporan daily, startup yang lebih jelas, sama mulai biasanya nyatet waktu kerja beberapa peran tugas yang perlu aku hentikan, numpuk testing di akhir sprint ini sampai banyak sih ternyata, sama kerjain banyak backlog bareng sendiri sampai kewalahan. Yang perlu aku lanjutin, tetap bikin definition of done dulu sebelum mulai ngoding, sama komunitas harian yang aktif lewat kanal digital. Nah, sekarang aku mau tunjukin langsung nih buat Trello aku. Ini list OKR dan KPI-nya. Ada kartu profil proyek objektif dan key result, terus 5 KPI yang tadi aku sebutin. Buka kartunya, tunjukin. Terus ini list backdoor fitur sama accept kriteria, jadi tiap fitur punya checklistnya sendiri. Klik satu kartu, misalnya tambah transaksi. Dan ini lesson learning reginya format startup untuk yang tadi aku ceritain. Nah, kira-kira gitu deh gambarannya gimana ngatur proyek ini di Trello. Nah, kesimpulannya, jadi kesimpulannya kelima fitur proyek ini berhasil kelar 100% dengan akselerasi yang kepenuhi. Semua proyeknya 4 emang sempat telat dan boros biaya di sprint 1 dan 2, tapi untungnya berhasil pulih di sprint 3 dengan SPE 1%, 1,00, dan CPE 0,3. BR-nya juga di bawah budget yang direncanakan. Nah, buat proyek selanjutnya aku punya 3 rekomendasi. Pertama, sediain waktu buffer khusus buat riset teknis sekitar 20-30% sebelum sprint dimulai. Kedua, mulai testing dari awal hingga biar bug kritis gak numpuk di akhir. Dan yang ketiga, terapin time boxing harian dan jangan ngerjain banyak backlog bareng-bareng sendirian, karena yang aku alamin kemarin. Oke, jadi itu